Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kali ini ibu ingin memberitahukan kepada kakak kelas 5 bahwa hari ini ibu guru kalian tidak dapat hadir karena berhalangan. Jadi hari ini ibu yang akan menggantikan dan kalian akan belajar bersama adik kelas 4 di ruangan ibu. Baiklah anak-anak, sebelumnya ibu ingin kalian mengatur tempat duduk, posisi duduk. Untuk yang kelas 4 ibu minta kalian duduk di sebelah kanan. Untuk yang kelas 5 ibu minta kalian duduk di sebelah kiri ibu. Dan buat per kelompok, yang kelas 4 buat menjadi 3 kelompok dan yang kelas 5 buat jadi 4 kelompok. Nah, jika sudah, marilah sama-sama sebelum belajar kita mulai berdoa dulu agar pembelajaran kali ini dapat diberi kelancaran dan dipermudah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa tadi, sekarang ibu mau absen dulu nih dari yang kelas 4. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Untuk yang kelas 5, coba perhatikan temannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Semuanya hadir dan mengikuti pembelajaran. Amin. Ibu senang sekali mendengarnya. Nah, sebelumnya ibu akan memberitahu kalian dulu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, materi kali ini untuk yang kelas 4 kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi, yaitu tujuannya agar kalian dapat menjelaskan perkembangan teknologi produksi, transportasi, dan komunikasi. Sedangkan yang kelas 5 materinya yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Tujuannya adalah agar kalian dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Sekarang ibu mau tanya untuk siswa yang kelas 4. Yang apa itu yang dimaksud dengan teknologi? Ada yang tahu? Ya, Denis, apa itu teknologi? Ya, benar. Teknologi adalah sarana atau alat yang digunakan manusia untuk membuat barang atau jasa yang diperlukan oleh manusia. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan. Nah, supaya kalian dapat lebih jelas lagi, coba kalian perhatikan gambar yang akan ibu tampilkan berikut ini. Perkembangan teknologi di masa lalu hingga kini pastinya mengalami perkembangan yang lebih maju. Contohnya perkembangan teknologi di bidang produksi, yaitu pertanian. Di masa lalu membajak sawah masih menggunakan tenaga kerbau atau sapi, sedangkan di masa kini sudah menggunakan alat traktor. Pada produksi tekstil di masa lalu masih menggunakan alat pemintal sederhana, sedangkan di masa kini sudah menggunakan mesin modern. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi. Di masa lalu alat komunikasi masih menggunakan alat tradisional seperti kentongan, kaleng, dan lonceng, sedangkan di masa kini sudah menggunakan alat-alat yang lebih canggih seperti telepon, HP, dan internet. Berikutnya adalah teknologi di bidang transportasi. Pada masa lalu, transportasi masih menggunakan kendaraan tradisional seperti delman, sepeda, perahu, dan lain-lain. Sedangkan masa kini sudah menggunakan kendaraan bermesin seperti mobil, motor, kereta, pesawat, dan lain-lain. Setelah tadi kalian melihat video penjelasan dari ibu, maka kalian pastinya sudah mengetahui bahwa perkembangan teknologi di masa lalu hingga masa sekarang pastinya banyak mengalami perubahan. Contohnya, di masa lalu perkembangan teknologi masih menggunakan alat-alat yang tradisional dan menggunakan tenaga manusia, hewan, dan angin. Sedangkan di masa kini pastinya sudah lebih berubah dan lebih maju menggunakan alat-alat bermesin. Nah, sekarang ibu minta kalian kerjakan tugas secara kelompok, yaitu tentang perkembangan teknologi di bidang produksi, komunikasi, dan transportasi. Setelah itu nanti baru kalian presentasikan ke depan kelas. Baiklah, sekarang ibu akan beralih ke kelas 5, yaitu materinya tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu yang perlu kalian ketahui ada 5. Nanti penjelasannya akan ibu tampilkan di gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik. Sifat-sifat cahaya yang perlu kalian ketahui yang pertama, jika kalian menyalakan senter dan diarahkan ke gelas bening, maka cahaya dari senter tersebut akan menembus gelas. Itu menandakan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Jika kita menyalakan senter dan diarahkan ke cermin, maka akan terlihat bahwa cahaya tersebut memantul ke arah lain. Itu menandakan sifat cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, kalian melubangi 3 buah kardus dan meletakkannya sejajar dengan lilin, maka kalian bisa melihat cahaya lilin tersebut dari balik kardus. Itu menandakan sifat cahaya dapat merambat lurus. Keempat, jika kita memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, maka pensil tersebut terlihat seperti patah. Itu menandakan sifat cahaya dapat dibiaskan.
Kelima, mungkin kalian mengira bahwa cahaya matahari berwarna putih, tetapi sebenarnya cahaya matahari memiliki banyak warna. Jika cahaya matahari melewati prisma kaca, maka cahaya tersebut menjadi berwarna-warni seperti warna pelangi. Itu menandakan bahwa sifat cahaya dapat diuraikan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi yang tadi sudah Ibu tampilkan? Jika sudah, ada yang mau ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu minta kalian kerjakan tugasnya secara diskusi. Buka buku paket IPA-nya halaman 30. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok tentang sifat-sifat cahaya. Jika sudah, nanti kalian presentasikan ke depan kelas satu persatu. Alhamdulillah, setelah kalian tadi mempresentasikan satu persatu materi kali ini dari yang kelas 4, yaitu mempresentasikan tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi, dan juga yang kelas 5 tentang sifat-sifat cahaya, Ibu rasa kalian sudah paham. Nah, karena pembelajaran kali ini sudah berakhir, maka kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.